saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita di dalam memulai segala aktivitas kita diambil dari Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau kita hanya membaca satu ayat ini, makna atau arti dari ayat 31 ini sangat kabur bagi kita. Sehingga kita perlu mengetahui ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, yang jelas mempunyai hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini, yang bertanya kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di depan perikop ini atau nas ini memberitahukan kepada kita bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah melakukan kejahatan. Apakah dengan usahanya manusia dapat melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut? Tentu jawabnya mustahil. Tidak mungkin manusia dapat terbebas dari dosa-dosa karena usahanya sendiri. Karena itu di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi karena hukuman yang akan diterima manusia karena dosanya adalah maut, maka Tuhan Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengutus Yesus sebagai domba Allah untuk menebus kita manusia dari dosa-dosanya. Jadi kalau karena usaha kita manusia, kita tidak mungkin dapat terlepas dari hukuman karena dosa. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan jalan bagi kita sehingga kita dapat dibebaskan, dapat dimerdekakan dari hukuman dosa-dosa kita. Tapi itu semua adalah belas kasih Allah. Itu semua adalah karena Allah mencintai kita umat manusia. Untuk itulah muncul pertanyaan pada ayat 31 itu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memang di dalam hidup kita ini banyak persoalan-persoalan. Kadang-kadang sampai mengancam nyawa kita, maut taruhannya. Apakah itu karena persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dan dimanapun kita berada. Tetapi kita melakukan hal yang benar dan kita tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang dipertanyakan Rasul Paulus melalui pertanyaan ini mewakili kita semua. Jadi Allah itu telah memilih kita dan Allah itu ada di pihak kita. Jadi kalau Allah sudah berada di pihak kita, siapa lagi yang dapat melawan kita? Apakah orang-orang yang memusuhi kita? Apakah
sakit penyakit, sampai apakah itu maut, kematian, semua itu tidak akan dapat melawan kita. Tetapi bukan karena kekuatan kita, hanya karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, umat pilihannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini terus mau mengingatkan kita. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita, kesusahan apapun itu, kesusahan seberat-beratnya kita hadapi, maka mari kita kembali kepada firman ini. Semua itu tidak dapat mengalahkan kita, kalaupun mungkin kita mengalami sakit, kita mengalami persoalan di dalam pekerjaan, mengalami persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan akan memenangkan kita. Itulah yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak akan dapat dipisahkan dari cinta kasih Tuhan Yesus. Apapun itu, maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita orang-orang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan cinta kasih kita terhadap sesama. Karena sudah terlebih dahulu kita dicintai oleh Tuhan, maka kita pun layak untuk mengasihi sesama, dan kita pun layak untuk peduli terhadap sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah disapa kalau Tuhan benar-benar berada di pihak kami. Meskipun kami mengalami banyak penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan kematian, maut sekalipun Tuhan. Bila Tuhan ada di pihak kami, itu tidak akan dapat memisahkan kami dari cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara semua. Tuhan memberkati semuanya. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah!